Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Aldi Rahmadi. Saya sebagai host dan teman-teman sekalian yang ada di kelompok satu yang akan mempresentasikan dari slide 1 sampai 27. Keamanan informasi profesional, CIS. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama yang akan Baiklah, mempresentasikan Aldi Aresta Putra Perdana. Dipersilakan. baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan risiko manajemen. Dalam materi tentang keamanan dan manajemen risiko informasi, kita akan membahas konsep-konsep kunci dalam keamanan informasi, mulai dari manajemen risiko dan praktik terbaik dalam industri. Presentasi ini akan memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana melindungi aset informasi organisasi Anda. Dalam era digital yang semakin berkembang, keamanan informasi menjadi sangat kritis bagi keberlangsungan setiap organisasi. Kita akan mempelajari berbagai aspek penting seperti penilaian risiko, strategi mitigasi, dan implikasi kontrol keamanan yang efektif. Materi ini dirancang untuk membantu memahami tentang keamanan kontemporer dan mengembangkan strategi yang efektif untuk melindungi aset digital organisasi. Kita akan mengeksplorasi studi kasus nyata dan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja. Next. Triad CIA, Dasar Keamanan Informasi. Yang pertama ada confidentiality, informasi hanya diakses oleh pihak berwenang. Yang kedua, integrity, informasi tidak diubah tanpa otorisasi. Yang ketiga, availability, data dan sistem selalu tersedia untuk pengguna sah. Triad CIA adalah fondasi keamanan informasi yang mencakup tiga aspek krusial dalam melindungi aset informasi konfidensial, memastikan kerahasiaan informasi melalui berbagai mekanisme seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan autentikasi mulai faktor untuk memverifikasi identitas pengguna. Integritas berfokus pada menjaga kebutuhan data dengan menggunakan teknik hashing untuk deteksi perubahan di digital signature untuk memvalidasi keaslian dan audit log untuk melacak setiap modifikasi yang terjadi. Availability menjamin bahwa setiap dan data dapat diakses kemanapun dibutuhkan melalui implementasi sistem backup yang teratur, redundansi, infrastruktur, dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif. Ketiga komponen ini saling terkait, sama pentingnya dalam membangun sistem keamanan yang efektif. Kegagalan dalam satu aspek dapat mengkompromikan keseluruhan keamanan sistem. Oleh karena itu, organisasi perlu mengadopsi pendekatan holistik dalam menerapkan prinsip-prinsip Triad CIA didukung dengan kebijakan keamanan yang kuat dan pelatihan kesadaran keamanan bagi seluruh pengguna. Next. Prinsip tata kelola keamanan. Pertama ada pendekatan sistematis, mengelola kebijakan keamanan secara terstruktur dan konsisten dengan memperhatikan aspek organisasi, mencakup dokumentasi yang lengkap, prosedur yang jelas, dan pembagian tanggung jawab yang terukur. Dua, kepatuhan standar, mematuhi standar industri seperti ISO 27001 dan regulasi yang berlaku di sektor terkait. Hal ini termaksud mengikuti praktik terbaik internasional, melakukan audit rutin, dan memastikan sertifikasi yang diperlukan selalu diperbarui. Tiga, pengawasan keberlanjutan, melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap efektivitas kontrol keamanan. Ini meliputi analisis log sistem, pemeriksaan kerentanan berkala, pengujian
penetrasi, dan pelaporan insiden keamanan. Tata kelola keamanan memastikan bahwa praktik keamanan informasi sejalan dengan tujuan bisnis dan memenuhi persyaratan regulasi. Implementasi yang efektif membutuhkan komitmen dari semua tingkat organisasi, mulai dari dewan direksi hingga staf operasional, melalui pengurangan risiko keamanan, peningkatan efisiensi operasional, dan tercapainya keseimbangan antara keamanan dan produktivitas bisnis. Penting juga untuk memastikan bahwa tata kelola ini bersifat adaptif dan dapat merespon perubahan landscape ancaman keamanan yang terus berkembang. Next. Ini Slide kelima ada kerangka pengendalian keamanan, kontrol administratif, kebijakan, dan prosedur organisasi yang mengaku keamanan, termasuk pengembangan kebijakan keamanan, prosedur manajemen risiko, program pelatihan karyawan, standar operasional prosedur, kontrol fisik, perlindungan fisik terhadap aset informasi yang mencakup sistem kontrol akses gedung, kamera pengawas, penguncian ruang server, sistem deteksi kebakaran, kontrol teknis, solusi teknologi untuk melindungi sistem dan data meliputi firewall dan sistem IDPS, IPS, inskripsi data sensitif, autentikasi multifaktor, pemantauan keamanan real time. Implementasi efektif dari ketiga jenis kontrol ini menciptakan lapisan pertahanan yang kuat terhadap ancaman keamanan. Setiap lapisan kontrol saling melengkapi dan memberikan perlindungan komprehensif. Kontrol administratif membentuk fondasi kebijakan. Kontrol phishing memberikan perlindungan nyata terhadap aset, dan kontrol teknik mengamankan infrastruktur digital. Pendekatan berlapis ini memastikan bahwa jika satu kontrol gagal, masih ada lapisan pertahanan yang lain yang dapat melindungi aset informasi organisasi. next. Kepatuhan dan masalah hukum. Regulasi utama HPE untuk pelindungan kesehatan, PCI DSS untuk keamanan pembayaran kartu kredit, GDPR untuk privasi data di Eropa, dan CFEE untuk pencegahan kejahatan cyber. Setiap regulasi memiliki persyaratan spesifik yang harus dipatuhi. Dokumentasi keamanan mencakup kebijakan keamanan tertulis, prosedur operasional standar, panduan pengguna, log sistem, laporan insiden keamanan, dokumentasi perubahan sistem. Semua dokumen harus selalu diperbarui dan mudah diakses. Audit kepatuhan, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, termasuk penilaian kerentanan, pengujian penetrasi, dan tinjauan kebijakan. Hasil audit harus didokumentasikan dan tindakan perbaikan harus dilacak. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri adalah kunci untuk menghindari sanksi hukum dan melindungi reputasi organisasi. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda besar, sanksi hukum, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan dampak negatif jangka panjang pada bisnis. Organisasi juga perlu memiliki tim khusus yang fokus pada pemantauan pembaruan kepatuhan secara berkelanjutan. Next. Di sini ada slide 7 yang membahas tentang manajemen risiko. 1. Penilaian risiko, identifikasi dan evaluasi potensi ancaman dan kerentanan dalam sistem, termasuk juga pemindaian keamanan reguler, audit sistem, dan penilaian kerentanan untuk mengidentifikasi celah keamanan potensial. 2. Analisis dampak bisnis, BIA, menentukan dampak potensial dari ganggu terhadap operasi bisnis, termasuk kerugian finansial, reputasi, dan operasional. Melakukan analisis dalam rentang waktu pemulihan yang dapat diterima, RTO, dan titik pemulihan yang ditargetkan, RPO. Mengidentifikasi proses bisnis kritis dan ketergantungan sistem. 3. Strategi mitigasi, pengembangan dan implementasi secara komprehensif
untuk mengurangi risiko mencakup penerapan kontrol keamanan teknis dan administratif, pengembangan prosedur tanggap insiden dan pelatihan staf, termasuk juga pemantauan berkelanjutan dan evaluasi efektivitas strategis. Manajemen risiko yang efektif membantu organisasi mengantisipasi dan mengurangi potensi kerugian akibat ancaman keamanan. Proses ini memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, meningkatkan ketahanan operasional, dan membantu kepercayaan pemangku kepentingan. Implementasi manajemen risiko yang sistematif untuk mendukung kepatuhan regulasi dan membantu organisasi mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Next. Slide ke-8 menjelaskan tentang kategori kontrol keamanan. Preventif, mencegah insiden sebelum terjadi dengan menerapkan kebijakan keamanan ketat, melakukan pembaruan sistem secara berkala, dan memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan. Detektif, mengidentifikasi insiden yang terjadi melalui sistem monitoring canggih dan log audit berkala dan pemindaian keamanan rutin. Memungkinkan respon cepat terhadap ancaman yang terdeteksi dan pelanggaran keamanan potensial. Korektif, memperbaiki dampak insiden dengan mengisolasi sistem yang terkena dampak, menghapus malware, dan menerapkan patch keamanan termasuk prosedur penanganan insiden yang terdokumentasi dengan baik dan tim respon yang terlatih. Pemulihan mengembalikan sistem ke kondisi normal dan menjalankan backup data, memulihkan layanan penting, dan memverifikasi integritas sistem mencakup rencana pemulihan bencana yang komprehensif dan prosedur failover. Kombinasi dari berbagai jenis kontrol keamanan menciptakan strategi pertahanan berlapis yang komprehensif. Setiap lapisan kontrol memberikan pelindungan tambahan, sehingga jika satu kontrol gagal, kontrol lain masih bisa melindungi aset terorganisasi. Pendekatan holistik dan ini memastikan keamanan lebih kuat dan kemampuan untuk menghadapi berbagai jenis ancaman keamanan modern. Next. Slide ke-9 membahas tentang konsep kelangsungan bisnis. Business Continuity Planning, BCP, menjamin operasional bisnis tetap berjalan selama gangguan besar, melibatkan analisis dampak bisnis yang komprehensif untuk menentukan prioritas dan sumber daya krisis, identifikasi proses bisnis kritis dan dampak potensial, pengembangan strategi keberlangsungan untuk setiap fungsi penting, pembentukan tim manajemen krisis dan prosedur eskalasi, pelatihan staf, dan pengujian rencana secara berkala. Disaster Recovery Planning, DRP, langkah-langkah struktur untuk pemulihan data dan sistem setelah gangguan mencakup strategi backup komprehensif, replika data real-time, dan pengaturan siklus pemulihan darurat. Satu, backup data terjadwal, prosedur pemulihan, penetapan recovery time objektif, RTO, dan recovery point objektif RTO, konfigurasi sistem redundan dan replikasi. Dokumentasi prosedur pemulihan detail. BCP dan DRP adalah komponen kritis dalam memastikan ketahanan organisasi terhadap gangguan dan bencana. Kedua rencana ini saling melengkapi dan harus diintegrasikan dalam strategi manajemen risiko organisasi secara keseluruhan. Implementasi yang efektif membutuhkan komitmen manajemen, sumber daya yang memadai, dan pembaruan berkala berdasarkan perubahan lingkungan bisnis. Baik, selanjutnya Aji, Yudi Satria Aji dari slide 10 sampai ke 18. Bagi semua saya akan membaca dari slide 10 sampai dengan slide 18. Yang pertama dengan mengembangkan TAM. Jenis ancaman keamanan. Jenis ancaman keamanan terdapat tiga macam, ada virus dan malware, yaitu merusak data dan sistem melalui berbagai metode seperti encryption file atau ransomware, pencurian data atau spyware, atau kerusakan sistem.
Pencegahan dilakukan melalui implementasi antivirus yang selalu diperbarui, peminjam berkala, dan backup data rutin. Penting juga untuk melakukan patch sistem operasi dan aplikasi secara teratur. Dua, akses tidak sah. Pencurian kredensial untuk mengakses data sensitif baik melalui serangan phishing, brute force, atau social engineering ditangani dengan cara autentikasi multifaktor atau MFA, firewall changing, dan pemantauan akses berkelanjutan. Diperlukan juga pelatihan kesadaran keamanan untuk karyawan dan kebijakan password yang kuat. Yang ketiga ada logika bom dan sistem pintu belakang. Dalam berbasis kondisi tertentu dan istilah yang memungkinkan akses tidak sah ke dalam sistem, ini termasuk kode berbahaya yang terutama dalam aplikasi atau sistem yang dapat diaktifkan pada waktu tertentu atau dengan trigger khusus. Pencegahan melibatkan audit kode secara rutin, pemantauan aktivitas sistem yang mencurigakan, dan penerapan privilege dalam pemberian akses. Semua instrumen ini memerlukan pendekatan keamanan berlapis atau defense in depth yang menggabungkan solusi teknologi, kebijakan keamanan yang kuat, dan kesadaran pengguna yang tinggi. Next. Lalu, ini ada strategi pencegahan ancaman. Yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi data ialah melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah dengan menggunakan algoritma kriptografi canggih, termasuk enkripsi end-to-end untuk komunikasi dan enkripsi data saat penyimpanan untuk memastikan keamanan maksimal. Yang kedua ada audit log, mencatat dan memantau aktivitas sistem secara keseluruhan untuk analisis keamanan, melacak semua pengguna, perubahan sistem, dan aktivitas mencurigakan untuk investigasi dan kepatuhan regulasi. Yang ketiga ada autentikasi, menautentikasi identitas pengguna menggunakan berbagai metode seperti kata sandi kuat, autentikasi dua faktor atau dua FA, dan biometrik. Menerapkan kebijakan kata sandi yang tepat dan merevisi berkala untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat ada pemantauan real time, deteksi dan respon cepat terhadap ancaman menggunakan sistem pemantauan otomatis. 27 menggunakan analisis perilaku dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola mencurigakan dan potensi serangan cyber. Implementasi strategi pencegahan yang komprehensif membantu meminimalkan risiko keamanan. Kombinasi dari keempat strategi ini menciptakan lapisan pertahanan berlapis yang efektif dalam melindungi aset digital perusahaan. Dengan pendekatan holistik ini, organisasi dapat signifikan mengurangi kemungkinan pelanggaran keamanan dan melakukan kelangsungan bisnis yang aman. Next. Selanjutnya adalah mengembangkan GAA, yang pertama adalah kerahasiaan, dua integritas, dan ketiga ketersediaan. Menimbangkan ketiga aspek GAA, confidential, integrity, dan available adalah kunci untuk sistem keamanan yang efisien. Kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integritas menjamin data tetap akurat dan tidak dimanipulasi. Sedangkan ketersediaan memastikan sistem dan data dapat diakses saat diperlukan. Selalu fokus pada satu aspek dapat mengubahkan yang lain, misalnya ekskripsi yang terlalu kuat dapat mengurangi ketersediaan data karena proses ekskripsi yang lambat. Sebaliknya, mengutamakan ketersediaan dengan memastikan keamanan bisa membahayakan kerahasiaan data. Integritas yang terlalu kuat yang terlalu cepat melalui validasi berlapis bisa memperlambat akses sistem. Solusi terbaik adalah menawarkan pendekatan seimbang yang mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan tingkat risiko yang dapat diterima. Hal ini melibatkan evaluasi regular terhadap kontrol keamanan dan penyesuaian berdasarkan ancaman yang berkembang serta kebutuhan organisasi. Next. Prinsip hak istimewa paling sedikit. Potensi penggunaan diberikan akses minimal yang diperlukan untuk tugas mereka dengan hak istimewa yang dibatasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab spesifik dalam organisasi. Ini mencakup pembatasan akses ke sistem, data, dan sumber daya. Kedua, implementasi menggunakan role-based access control atau IDAC dengan pendekatan transparan untuk mendefinisikan dan mengelola hak akses. Ini melibatkan pemetaan yang jelas, pemantauan berkala, dan pembaruan hak akses saat terjadi perubahan peran. Yang ketiga ada manfaat
mengurangi risiko penyalahgunaan akses dan dampak pelanggaran keamanan, memberikan kendali yang lebih baik atas sumber daya sistem, memudahkan audit keamanan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Sejauh ini memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang disediakan meningkatkan keamanan keseluruhan sistem. Dengan membatasi hak istimewa, organisasi dapat lebih efektif melacak dan mengelola akses pengguna, mengurangi penggunaan selang potensial serta mencapai proses keamanan secara keseluruhan. Pendekatan ini juga memudahkan proses audit dan pemantauan aktivitas pengguna. Next. Lalu ada prinsip yang perlu diketahui. Prinsip dasar akses hanya diberikan berdasarkan kebiasaan operasional. Misalnya, data pengajian hanya dapat diakses oleh staf AR yang relevan. Prinsip ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada pembatasan akses berdasarkan peluang kerja. Yang kedua, evaluasi data terhadap hak akses. Yang ketiga, dokumentasi lengkap untuk setiap pemberian akses. Yang keempat, prosedur pencabutan akses saat pengenalan baik. Pada untuk penerapan menggunakan sistem IAM atau Identity and Access Management untuk otomatisasi dan hak akses dan pemantauan aktivitas pengguna dengan IAM, Security Information dan Event Management. Implementasi meliputi yang pertama penggunaan multi-factor authentication atau MFA. Yang kedua, audit log untuk semua aktivitas akses. Yang ketiga, review berkala terhadap pola akses yang mencurigakan. Yang keempat, integrasi dengan sistem HL untuk manajemen lifecycle akses. Prinsip ini membantu melindungi informasi sensitif dengan membatasi akses hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan untuk sistem akan meningkatkan keamanan data perusahaan, mengurangi risiko kebocoran informasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Next. Selanjutnya ada audit keamanan. Yang pertama, jenis audit keamanan, kepatuhan dan sistem. Audit keamanan fokus pada penilaian keamanan dan pengawasan. Audit kepatuhan memastikan kesesuaian dengan standar seperti ISO 27001 dan GDPR. Audit sistem mengevaluasi efektivitas infrastruktur IT. Yang kedua ada tujuan menilai kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Verifikasi celah keamanan dalam sistem dan proses, verifikasi efektivitas dan keamanan yang ada, memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan keamanan. Yang ketiga, proses pengumpulan data analis dan pelaporan dimulai dengan perencanaan audit yang komprehensif, dilanjutkan dengan pengumpulan melalui wawancara, observasi dan review dokumen, analisis penilaian terhadap temuan dan diakhiri dengan penyusunan laporan yang berisi temuan dan rekomendasi spesifik. Audit keamanan membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Melalui proses audit yang sistematis, organisasi dapat meningkatkan proses keamanannya, mengurangi risiko kebocoran data, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Hasil audit juga menjadi dasar untuk perencanaan strategis keamanan di masa depan dan alokasi sumber daya. Next. Selanjutnya ada potensi keamanan. Yang pertama, pencatatan. Mereka mensertifikasi sistem dan penggunaan secara real-time termasuk login, akses data, dan perubahan konfigurasi. Sistem pencatatan yang komprehensif memungkinkan pelacakan semua aktivitas penting. Yang kedua ada analis. Menggunakan solusi log ataupun ada anomali menggunakan teknik analisis tadi. Proses ini mencakup deteksi perilaku mencurigakan, identifikasi tren, dan pemantauan kinerja sistem secara berkelanjutan. Yang ketiga, pelaporan menyajikan temuan untuk tindakan lanjutan dalam format yang mudah dipahami. Laporan mencakup dokumen keamanan kunci, rekomendasi perbaikan, dan visualisasi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Potensi keamanan penting untuk akses terbatas dan forensik digital menggunakan alat seperti SIM dan ISS. Organisasi yang efektif memungkinkan organisasi untuk memantau, mendeteksi, dan melakukan insiden keamanan dengan cepat. Sistem ini juga membantu dalam audit kepatuhan, manajemen risiko, dan pembuatan kebijakan keamanan yang lebih baik. Dengan integritas alat modern, organisasi dapat menguasai
dari aspek pemantauan keamanan dan menghasilkan wawasan yang lebih mendalam tentang keamanan mereka. Next. Selanjutnya, integrasi audit dan akuntansi yang pertama pengumpulkan data. Akuntansi menyediakan data komprehensif atau proses audit termasuk log sistem, catatan transaksi, dan dokumentasi kontrol. Dua, analis audit menggunakan data akuntansi untuk data yang lebih mendalam, mencakup penilaian risiko dan pemeriksaan kepatuhan. Yang ketiga, validasi melakukan verifikasi silang antara temuan audit dan catatan akuntansi untuk memastikan akuntansi dan konsistensi. Yang keempat, peningkatan temuan audit membantu memperbaiki proses akuntansi dan melakukan kontrol internal. Yang kelima, implementasi menerapkan rekomendasi audit untuk optimalisasi sistem dan prosedur akuntansi. Koordinasi yang baik antara audit dan aplikasi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen keamanan informasi. Sistem terintegrasi ini memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan, mempercepat respon terhadap insiden keamanan, dan memastikan kepatuhan terhadap sistem regulasi. Selain itu, penyaji akan langsung dan fungsi ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan risiko yang lebih efektif. Next. Selanjutnya ada pemodelan ancaman atau SWOT. Yang pertama adalah posisi yang memang sebagai entitas lain untuk mendapatkan akses tidak sah. Contohnya mencoba kredensial login, memasukkan identitas email atau memanipulasi alat IP untuk mengakses sistem. Yang kedua adalah retribution dengan tindakan yang telah dilakukan dalam sistem. Misalnya, pengguna melakukan setelah melakukan transaksi, mengubah data atau mengakses sistem pada waktu tertentu. Penting untuk memiliki sistem login yang kuat. Yang ketiga ada denial of service, mengganggu layanan atau akses dengan membanjiri sistem yang terlalu lebih, menghabiskan sumber daya atau memblokir sistem penggunaan legitimate dapat menyebabkan sistem menjadi lambat atau tidak tersedia. Yang keempat adalah temporary, memodifikasi data atau kode tanpa izin yang dapat mengubah sistem, termasuk mengubah data dalam database, memanipulasi file konfigurasi atau mengubah paket data dalam konsep. Yang kelima adalah information disclosure, mengungkapkan informasi kepada pihak yang tidak berwenang seperti kebocoran data pelanggan, informasi keuangan, atau kode sumber. Itu terjadi dalam serang seperti SQL injection atau kesalahan konfigurasi sistem. Yang keenam, evaluation of privilege, mendapatkan akses yang lebih tinggi tanpa otomatis yang sah. Contohnya, mengeksploitasi pengembangan sistem untuk mendapatkan akses alur atau memanfaatkan kesalahan konfigurasi untuk mengakses frekuensi data. Model selain membantu mengidentifikasi titik kelemahan dan menciptakan mitigasi yang tepat. Ilmu ini sangat penting dalam proses pengembangan keamanan aplikasi karena memberikan pendekatan sistematis untuk mengenali dan mengatasi berbagai jenis ancaman keamanan. Dengan memahami setiap komponen slide, tim pengembang dapat merancang kontrol keamanan yang lebih efektif. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Ancaman. Pembajakan perangkat lunak dan konten digital. Pelanggaran paten dan desain industri. Spionase industri dan pencurian rahasia dagang. Pemalsuan merek dagang. Penyalahgunaan hak cipta. Kebocoran informasi rahasia perusahaan. Dampaknya yaitu kerugian finansial langsung dan tidak langsung, kerusakan reputasi dan kepercayaan pelanggan, hilangnya keunggulan kompetitif di pasar, penurunan nilai investasi penelitian dan pengembangan, hambatan dalam inovasi dan pengembangan produk, biaya litigasi dan penegakan hukum. Next. Langkah pencegahan pelanggaran HKI. Dalam era digital yang semakin berkembang, pelindungan HKI menjadi semakin krusial bagi keberlangsungan bisnis. Berikut langkah-langkah yang perlu diterapkan. Yang pertama, perjanjian kerahasiaan NDA. Melindungi informasi rahasia dari pengungkapan dengan memastikan semua pihak yang terlibat menandatangani dokumen legal yang mengikat. NDA harus mencakup definisi yang jelas tentang informasi rahasia, durasi perjanjian, dan konsekuensi pelanggan. Yang kedua, enkripsi data. Mengamankan informasi sensitif dari akses tidak sah melalui pengguna teknologi enkripsi modern. Ini termasuk enkripsi
end-to-end untuk komunikasi. Penyimpanan data enkripsi dan protokol keamanan yang ketat. Yang ketiga, pengawasan hukum. Memantau dan menindak pelanggaran HKI dengan bantuan tim legal yang kompeten, termasuk pemantauan pasar secara reguler, audit kepatuhan internal, dan prosedur penanganan pelanggaran yang sistematis. Next. Di sini ada manajemen layanan TI dengan ITIL. ITIL yaitu Informasi Teknologi Infrastruktur Library adalah kerangka kerja komprehensif yang telah menjadi standar global dalam manajemen layanan TI. Dengan mengadopsi ITIL, organisasi dapat memastikan layanan TI selaras dengan kebutuhan bisnis sambil meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Yang pertama ada strategi layanan, menentukan arah strategi dan tujuan layanan TI. Yang kedua, desain layanan, merancang solusi TI yang efektif dan efisien. Yang ketiga, transisi layanan, mengimplementasikan perubahan dengan risiko minimal. Yang keempat, operasi layanan, mengelola layanan harian dengan standar tinggi. Dan yang terakhir, peningkatan layanan berkelanjutan, evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Next. Analisis resiko kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan angka atau metrik seperti potensi kerugian dalam dolar untuk menilai resiko secara objektif. Sedangkan kualitatif menggunakan kategori subjektif tinggi, sedang, rendah berdasarkan pengalaman dan intuisi. Keunggulan dari metode ini terletak pada presisi dan kemampuan membandingkan resiko secara langsung menggunakan data terukur. Sedangkan yang kualitatif berguna ketika data numerik sulit diperoleh atau ketika mempertimbangkan faktor-faktor non-teknis. Next. Di sini ada 5 elemen keamanan informasi yang meliputi identifikasi, yaitu subjek mengklaim identitasnya melalui berbagai metode seperti nama, pengguna, nomor ID, atau token akses. Yang kedua, autentifikasi. Verifikasi identitas dilakukan dengan memvalidasi kredensial pengguna menggunakan kombinasi kata sandi, biometrik, atau autentikasi dua faktor. Yang ketiga, otorisasi menentukan izin akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna. Yang keempat, audit merekam setiap aktivitas sistem secara detail, termasuk waktu akses, tindakan yang dilakukan, dan perubahan pada data. Yang kelima, akuntansi tinjauan sistematis terhadap log aktivitas untuk mengidentifikasi pola mencurigakan, memantau kepatuhan, dan mengoptimalkan kebijakan keamanan. Next. Skenario implementasi sistem keamanan informasi. Di sini ada Zero Trust Arsitektur. Tidak mempercayai siapapun secara default, baik internal maupun eksternal. Setiap akses harus diverifikasi, divalidasi, dan dienkripsi secara ketat. Selanjutnya ada manajemen akses berbasis atribut. Menentukan akses berdasarkan atribut seperti lokasi, waktu, perangkat, dan tingkat keamanan. Next. Penanganan kesalahan manusia. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, pelatihan staf. Meningkatkan kesadaran keamanan dan keterampilan melalui program pelatihan berkala, termasuk phishing, workshop keamanan data, dan panduan penanganan informasi sensitif. Yang kedua ada sistem pencadangan otomatis. Di sini melindungi data dari penghapusan tidak sengaja dengan sistem backup otomatis yang berjalan setiap jam. Yang ketiga ada kontrol akses berbasis peran, membatasi potensi kerusakan dari kesalahan pengguna dengan menerapkan prinsip hak akses minimal. Next.
Ringkasan. Keamanan sistem informasi adalah elemen penting untuk melindungi data dari sistem dari ancaman internal maupun eksternal. Dengan menerapkan CIA, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik, organisasi dapat memastikan perlindungan informasi secara menyeluruh. Pendekatan defense in-depth yang mengintegrasikan kontrol teknis, administratif, dan fisik memberikan perlindungan berlapis terhadap ancaman. Profesionalisme dan etika memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keamanan informasi. Dengan menerapkan manajemen risiko strategis, tata kelola yang sesuai regulasi, perlindungan berlapis, dan etika profesional, organisasi dapat menciptakan sistem informasi yang tangguh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan ancaman. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.